Rasulin juga bisa. Ilal masjidi itu juga bisa, atau dalam ucapan keseharian kita. Dalam ucapan keseharian kita seperti contoh saya belajar, kayak gitu berarti kan menunjukkan makna yang di situ bisa digabung dengan lafaz lain, bisa faham yang bisa disambung atau bisa digabung dengan lafaz yang lain. Itu kalimat huruf seperti tadi mir rasulin juga bisa. Terus kata lain minal masjidi ilal masjidi juga bisa, atau contoh dalam keseharian kita saya makan, saya minum, itu kan juga bisa. Saya berdiri, berarti kan contoh yang di situ menunjukkan kata sambung, tidak hanya satu. Saya ulangi dari atas. Kalam itu sebenarnya kalimat, kata-kata. Dalam keseharian kita sering banget diucapkan kata-kata yang keseharian kita diucapkan. Hei Mbak Fatimah, Mbak Bintun atau Mbak siapa, Mbak Fatimah, Mbak Hindun. Nah seperti itu. Ketika diucapkan seperti itu tidak sadar bahwasanya kata-kata seperti itu sudah mengandung lafaz yang terdiri dari huruf hijaiyah. Kan kalam itu kalimat, kata-kata. Al-kalamu huwa al-lafdu al-murakabu al-mufidu bilwat'i. Pengertian dari lafaz itu sendiri itu kalimat yang terdiri dari sebagian huruf hijaiyah. Seperti ucapan Zaidun, Hindun, Kursiyun, di situ sudah termasuk dikatakan lafaz, akan tetapi belum sempurna. Karena kenapa? Karena di situ belum terdiri dari murakkab, mufid dan juga wadhu. Maka di situ belum bisa dikatakan kalam yang sempurna karena masih terdiri lafaz saja. Ketika saya mengucapkan lafaz Zaidun, di situ sudah bisa dikatakan lafaz karena sudah terdiri dari huruf hijaiyah. Kan pengertian dari lafaz itu sendiri kalimat yang terdiri dari huruf hijaiyah, sebagian huruf hijaiyah. Terus murakkab, masuk pada murakkab. Murakkab di situ lafaz yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Berarti ketika saya mengucapkan lafaz Zaidun saja itu belum bisa dikatakan murakkab. Karena kenapa? Karena belum terdiri dari dua kalimat. Kalau murakkab itu seperti contoh qama Zaidun, jaa Zaidun, itu juga bisa. Zaid datang, Zaid berdiri, saya duduk. Itu terdiri dari murakkab, lafaz yang tersusun sudah bisa dikatakan murakkab. Karena kenapa? Karena di situ sudah terdiri dari dua kalimat atau lebih, maka di situ bisa dikatakan murakkab. Sama sebenarnya belum sempurna karena di situ belum memenuhi mufid dan juga wadhu. Apabila bisa sempurna karena apabila di situ terdiri dari mufid dan juga wadhu. Masuk pada mufid. Mufid itu lafaz yang berfaedah dengan bagus. Maksudnya apa? Maksudnya ketika seseorang yang saya ajak bicara itu paham apa yang saya ucapkan. Ketika saya mengucapkan Mas berdiri, berarti kan yang saya ajak bicara itu paham bahwasanya seseorang itu saya suruh berdiri. Atau contoh lain, Mbak makan, Mbak silahkan makan, atau saya mengucapkan yang lain, sekolah di MI, atau saya akan
makan, saya akan bepergian. Seperti kata-kata tersebut itu sudah bisa dikatakan mufid karena saya bicara dengan seseorang, sedangkan seseorang tersebut paham apa yang saya ajak bicara, dan juga di situ sudah wadok, sengaja untuk diucapkan. Ketika saya mengucapkan Zaid berdiri, berarti kan saya sengaja untuk mengucapkan kepada seseorang tersebut antara si A dan si B. Ketika saya mengucapkan A mengucapkan dengan di si B, A bilang gini, Zaid datang. Si B paham bahwasanya apa yang diucapkan si A ini bahwasanya Zaid itu datang. Nah, di sini sudah memenuhi mufid dan juga wadok. Karena lafadz itu yang berfaedah dengan bagus itu yang dinamakan mufid dan juga wadok. Makanya di sini sudah bisa dikatakan kalam yang sempurna ketika lafadz di situ memenuhi lafadz murakab, mufid dan juga wadok. Itu sudah bisa dikatakan kalimat yang sempurna, kalam yang sempurna karena sudah memenuhi pengertian syaratnya dari kalam. Kan tadi dalam takrirat itu menjelaskan al kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Sebenarnya dalam takrirat sudah dijelaskan bahwasanya kalam itu terdiri dari lafadz yang tersusun, yang berfaedah dengan disengaja. Berarti ketika belum memenuhi lafadz yang tersusun, belum berfaedah dan juga belum wadok, itu belum bisa dikatakan kalam yang sempurna karena belum memenuhi lafadz yang tersusun, yang berfaedah dan juga disengaja. Terus masuk pada kalam. Kalam itu dibagi menjadi 3. Ada kalimat isim, ada kalimat fi'il dan juga ada kalimat huruf. Kalimat isim itu dalam keseharian kita itu menunjukkan kata benda. Kalau kalimat fi'il itu menunjukkan kata kerja. Kalau huruf itu kata sambung. Kalimat isim itu menunjukkan pada dirinya sendiri dengan tanpa disertai 3 zaman. Ada zaman hal, mustakbal dan juga madi. Di sini akan tetapi kalimat isim itu tidak disertai dengan zaman. Terus tandanya kalimat isim itu ada jar, ada tanwin, kemasukan alif dan lam. Terus huruf jar itu ada 9, min ila an ala fi ruba ba kaf lam. Jadi itu ada huruf qasam, ada wawu ba dan ta. Dalam contoh az-zaidu di situ berarti kemasukan alif dan lam. Yang asalnya lafadz zaidun, ketika di situ kemasukan tandanya kalimat isim, maka di situ lafadz zaidun menjadi lafadz az-zaidu. Tandanya menggunakan al. Terus masuk pada kalimat fi'il. Kalimat fi'il itu menunjukkan kata kerja yang di situ disertai atau bersamaan dengan zaman. Zamannya ada zaman madi dan juga mustakbal. Kalau zaman madi dalam contoh koma di situ sudah menunjukkan zaman madi. Zaman madi itu lampau. Kalau mustakbal itu akan datang atau sedang dilakukan atau akan dilakukan. Kalau zaman madi contohnya seperti koma wis ngadeg,
sapa Zaidun Zaid. Berarti kan di situ menunjukkan bahwasannya si